Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Darussalam 88.3 FM dimanapun antum sekalian berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini kami bisa hadir ke ruang dengar antum sekalian untuk menyampaikan siaran langsung kajian bersama Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar bin Rifai Hafizahullah Ta'ala yang kini telah tengah berada di Damar, Yaman. Ada kebahagiaan tersendiri yang terselip dalam benak hati kita. Selama ini kita sudah lama tidak mendengarkan kajian beliau, apalagi yang sifatnya live atau langsung. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengikutinya, walaupun hanya lewat radio, namun demikian kita berharap hal itu tidak akan mengurangi makna dan yang lain-lainnya. Langsung saja berhubung waktu di studio kami telah menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat, maka kesempatan berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Ustaz Abu Nasim Mukhtar bin Rifai Hafizahullah Ta'ala. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti dan kita ikuti bersama-sama kajian berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seluruh pendengar Radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan menggunakan wasilah yang sangat sederhana sekali. Tak terasa kita telah memasuki bulan yang ke-7 sejak perpisahan pada bulan November tahun yang lalu. Akan tetapi orang-orang yang berislam dan beriman, meskipun bumi tempat mereka berpijak berjauhan, meskipun bumi tempat mereka berpijak berjauhan, akan tetapi hati mereka, meskipun bumi tempat mereka berpijak berjauhan, akan tetapi hati mereka selalu satu. Ada sebuah ayat di dalam Al-Quranul Karim, tepatnya di dalam surat Al-Hujurat. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, wahai segenap umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan. Kami pun menjadikan kalian menjadi berbangsa-bangsa
berbeda kabilah dan suku, agar kalian sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa siapakah di antara mereka yang paling mulia? Dan yang paling mulia di antara mereka adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat kenyataan yang seperti ini mendakwahkan Islam di awal-awal sejarahnya. Tentu kita mengenal dengan dekat siapakah Bilal bin Rabah, siapakah pula Ammar bin Yasir, Suhaib bin Sinan, dan sejumlah sahabat yang berasal dari kalangan budak, mereka yang dipandang rendah dan hina di mata dan pandangan kaum bangsawan Quraisy. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka dengan Islam dan iman. Kita juga mengenal siapakah Abu Jahal dan tokoh-tokoh yang berasal dari kalangan Quraisy, tokoh dan bangsawan di kalangan masyarakatnya, tidak memberikan pengaruh sedikitpun pada semestinya. Ayat ini selalu kita ingat, selalu kita baca untuk menguatkan hati dan memantapkan jiwa kita. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menjelaskan dan menerangkan tentang Islam kepada beberapa tokoh dan bangsa kaum Quraisy. Pada saat itulah datang seorang sahabat yang buta, seorang sahabat yang kedudukannya di pandangan mereka tidaklah sebanding dengan kedudukan kaum bangsawan Quraisy yang sedang berbicara dan berbincang dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu Nabi Muhammad Alaihi Wasallam berpaling dari sahabat itu. Beliau lebih mendahulukan untuk melanjutkan pembicaraan bersama beberapa bangsawan Quraisy. Beliau adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu taala anhu. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan beberapa ayat sebagai teguran untuk beliau, sekaligus pembelajaran untuk kita semua. Allah menurunkan ayatnya, abasa wa tawalla anja wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika an la yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talaha. Ayat pertama hingga ayat yang ke-10 dari surat Abasa. Di dalam 10 ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang semangat dan keinginan tulus dari sebagian hambanya untuk mencari dan menemukan hidayah, untuk meraih kebenaran. Kondisi fisik mereka cacat yang disandang oleh sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum bukanlah alasan dan penghalang untuk mencari hakikat kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpaling, bahkan bermuka masam. Terlihat sekali beliau kurang menyambut kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Padahal kedatangan Abdullah ibnu Ummi Maktum saat itu, kata Allah Subhanahu wa taala, wa huwa yakhsha. Dia datang
dengan membawa rasa takut, khasyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa anta anhu talaha. Justru engkau membiarkan dan mengacuhkannya. Setelah kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar Ummi Maktum. Bahkan pernah suatu saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat meninggalkan kota Madinah dalam rangka berperang, berjihad fi sabilillah, beliau menunjuk dan mengangkat Abdullah ibnu Ummi Maktum sebagai pengganti beliau di kota Madinah. Seluruh tanggung jawab, seluruh hal yang terkait dengan kemaslahatan kota Madinah, demikian juga kemaslahatan kaum muslimin di dalamnya, para pendengar radio yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah bukti bahwa tidak hanya sebatas menilai bentuk zahir, akan tetapi Islam membimbing dan mengajarkan kita ia miliki. Selain sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum, kita juga mungkin pernah mendengar kisah seorang sahabat yang sangat dicintai oleh nabinya. Seorang sahabat yang secara fisik dipandang rendah, akan tetapi kisah beliau semakin menegaskan bahwa Islam tidaklah memandang bentuk rupa, dan Islam juga tidak memandang bentuk raga dari seseorang. Sahabat yang dimaksud adalah sahabat Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Di dalam biografi beliau disebutkan bahwa Julaibib kana qasiran damiman. Julaibib itu perawakannya pendek, wajahnya jelek, tidak sedap untuk dipandang. Ketika suatu saat Julaibib melamar seorang gadis Ansor atas anjuran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamaran itu ternyata ditolak oleh orang tua si gadis yang dimaksud. Ayah dan ibu dari gadis itu enggan untuk menerima lamaran Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu. Akan tetapi ketika lamaran itu disampaikan, sang gadis ikut mendengarkan dari balik tabir. Ketika gadis itu mendengar bahwa kedatangan Julaibib, seorang sahabat yang secara fisik kurang berkenan di kalangan wanita, ketika gadis itu mendengar bahwa kedatangan Julaibib adalah berdasarkan anjuran dari Nabi Muhammad SAW, maka gadis itu pun membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Tidak sepantasnya seorang mukmin ataupun seorang mukminah untuk mencari pilihan yang lain apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan. Walaupun ayah dan ibunya menolak lamaran Julaibib, akan tetapi sang gadis yang dilamar itu justru mengatakan, "Raditu was assamtu lima yardali bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata gadis itu dengan mantan, "Kuridho, aku terima keputusan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk." Karena sang putri menerima lamaran itu, akhirnya kedua orang tuanya pun merestui. Kabar lamaran Julaibib diterima oleh gadis Ansor tersebut, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mendoakan kebaikan.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma asbub 'alaiha al-khaira sabba wa la taj'al 'aishaha kadda. Ya Allah, curahkanlah kebaikan untuk gadis itu dengan, ya Allah, janganlah engkau jadikan hidupnya dalam kesulitan. Ya. Maka gadis itu pun nantinya setelah resmi dinikahi oleh Julaibib radhiyallahu ta'ala anhu, terhitung sebagai seorang wanita yang paling kaya raya di kalangan Ansar. Para pendengar radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah ini tentu kisah yang sangat menyentuh sekali. Bagaimana tidak menyentuh seorang laki fisik disebut pendek, wajahnya buruk rupa, akan tetapi mendapatkan rekomendasi dari Nabi Muhammad SAW untuk menikahi seorang gadis yang istimewa dari kalangan Ansar ketika itu. Nah, dalam sebuah pertempuran, Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu. Seusai pertempuran yang diakhiri dengan kemenangan kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, hal tafqiduna min ahad? Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian tidak merasa kehilangan seseorang? Para sahabat, benar wahai Rasulullah, kami kehilangan si fulan, dan si fulan. Jawaban itu tidak membuat Nabi Muhammad alaihi salam berhenti untuk bertanya. Pertanyaan kembali diulang oleh Nabi Muhammad. Kata beliau, hal tafqiduna min ahad? Apakah kalian tidak merasa kehilangan seorang? Para sahabat menjawab dengan jawaban yang sama. Benar wahai Rasulullah, kami merasa kehilangan si fulan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, hal tafqiduna min ahad? Apakah kalian tidak merasa kehilangan? Rasulullah SAW, tidak ada wahai Rasulullah. Hanya orang-orang yang telah disebutkan saja. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, lakinni afqidu Julaibi. Tetapi kata Rasulullah SAW, saya merasa kehilangan Julaibi. Setelah jenazah ditemukan, maka Rasulullah SAW itu dengan beliau yang mulia, Datuk Julaibib, dimakamkan tanpa dibanding, yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana seorang hamba yang secara rupa dan raga tidak dikatakan sempurna bila dibandingkan dengan yang lain. Akan tetapi, ia mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia mulia di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam juga pernah menceritakan bahwa dahulu kala di zaman Bani Israel terjadi sebuah peristiwa besar, sebuah keajaiban ketika bayi yang masih menyusu, bayi yang masih digendong oleh ibunya, mampu berbicara, bercakap-cakap, berbincang-bincang dengan ibunya. Ketika itu, di dalam hadis Abi Hurairah muttafaqun alaih, Nabi Muhammad menceritakan seorang ibu sedang menggendong bayinya. Tidak berapa lama kemudian, seseorang yang nampak mewah mengendarai seekor kuda, seekor penampilan luarnya sangat dipandang orang saja. Ta'al ibni mislahad. Ya Allah, jadikanlah putraku ini seperti orang itu. Ya Allah, jadikanlah putraku seperti orang itu.
Apa yang terjadi? Si bayi itu melepaskan susuannya. Bayi itu kemudian memandang dan memperhatikan si penunggang kuda. Setelah selesai memperhatikan, bayi tersebut berdoa. Subhanallah, bayi yang masih menyusu bisa berdoa sebagaimana orang dewasa. Kata bayi itu, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti orang itu. Ya Allah, jangan jadikanlah aku seperti orang itu. Setelah mengucapkan doa, seorang sambil menarik, mengarak, dan menyeret seorang wanita. Mereka memukuli wanita tersebut. Mereka juga berteriak, Zanaiti, Farakti. Dasar kamu ini pelacur. Dasar kamu ini pencuri. Seorang wanita diseret, dipukul, diteriakin, kamu telah berbuat zina, kamu telah mencuri. Sementara wanita yang diseret itu selalu membaca doa, Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Allah cukup untukku. Dan Allah adalah sebaik-baik zat yang membela. Melihat kejadian itu di depan mata, sang ibu langsung berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Ya Allah, jangan jadikanlah anakku seperti dia. Mendengar doa sang ibu, bayi itu kemudian berhenti menyusu. Bayi itu lalu melihat dan memperhatikan si gadis yang diseret dan dipukuli oleh sejumlah orang. Lalu bayi itu berdoa, Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu. Ya Allah, jadikanlah aku seperti wanita itu. Kemudian mengalirlah tanya jawab antara sang ibu dan si bayi. Kata ibunya, kenapa bisa ada orang lewat mengendarai seekor kuda yang gagah dan tegar? Orang itu nampak gagah, nampak berwibawa. Orang itu terlihat sekali berasal dari kalangan orang yang baik. Kemudian aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Tapi kenapa engkau justru berdoa, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia? Ini aneh, kata ibunya. Kemudian ketika seorang wanita ditarik dan diseret, dipukuli oleh sejumlah orang, sambil mereka berteriak, Zanaiti, Sarakti, kamu telah berzina, kamu telah mencuri. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan anakku seperti dia. Tapi kenapa engkau justru mengatakan, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia? Pertanyaan-pertanyaan ini diucapkan oleh sang ibu kepada bayinya. Kata bayinya, Inna dzakar rajula kana jabbaran. Kata bayi itu, wahai ibu, laki-laki yang terlihat gagah di atas seekor kuda yang tegar itu adalah orang yang sombong, orang yang takabur, orang itu congkak, bukan hamba yang baik. Oleh karena itu, saya pun berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Adapun wanita yang diseret dan dipukul sambil dituduh telah berzina, padahal dia tidak melakukannya. Wanita itu dituduh mencuri, padahal ia tidak pernah mencuri. Maka aku pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikan aku seperti dia. Jadikan aku seperti dia yang bebas dan selamat dari maksiat. Subhanallah, para pendengar radio Darus Salaf yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Penampilan luar, bentuk rupa, bentuk raga bukanlah sebuah penilaian. Bukanlah sebuah penilaian yang akhir. Karena Islam mengajarkan kita untuk menilai seseorang dari iman dan takwanya. Sudah berapa sering kita menilai seseorang dari bentuk lahir? Sudah terlalu banyak orang yang kita nilai baik dengan bentuk lahir, dengan bentuk zahirnya. Padahal sebenarnya ia tidak pantas dinilai baik. Terlalu sering kita meremehkan, kita merendahkan orang-orang yang secara zahir, secara lahir, padahal sesungguhnya dia sangat
mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata Nabi, "Rubba ash'ath madfu'un bil abwab, law aqsama 'ala Allah la abarrah." Banyak sekali seorang hamba yang penampilannya berdebu, penampilannya tidak sedap dipandang, diusir dari satu pintu ke pintu yang lain. Padahal seandainya dia mau bersumpah atas nama Allah, pasti sumpah itu akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat seseorang lewat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Orang itu penampilannya sangat gagah. Penampilan luarnya sangat menarik. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada para sahabatnya, "Ma taquluna fi hadza?" Apa pendapat kalian tentang orang ini? Kata para sahabat, "Hariyun in khaba yunkah wa in syafa'a an yushaffa wa in qala an yustama'." Kata para sahabat menilai orang yang baru saja lewat itu, orang itu wahai Rasulullah, kalau dia melamar seorang wanita semestinya diterima. Orang itu kalau misalnya memberikan rekomendasi, seharusnya rekomendasinya diterima. Orang itu, wahai Rasulullah, kalau misalkan dia berbicara, harusnya didengarkan. Mendengar penilaian dari para sahabat, Nabi Muhammad hanya terdiam. Lalu tidak berapa lama kemudian seorang yang fakir, yang terlihat miskin, sahabat dan Rasulullah SAW. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada para sahabat, "Ma taquluna fi hadza?" Kalau menurut kalian orang ini bagaimana? Orangnya fakir, orangnya miskin. Kata para sahabat, "Hariyun in khataba an la yunkah, wa in syafa'a an la yushaffa, wa in qala an la yustama'." Kata para sahabat, kalau orang ini misalkan dia melamar seorang wanita, sepertinya tidak pantas untuk diterima lamarannya. Kalau misalkan dia memberi syafaat, memberi rekomendasi, kayaknya syafaatnya tidak diterima. Kalau misalkan dia berbicara, mungkin tidak akan didengar ucapannya. Kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, "Hadza khairun min mil'il ardi mithla hadza." Kata Nabi Muhammad SAW, orang ini yang kalian nilai terakhir, orang yang fakir, orang yang miskin, lebih baik daripada orang yang sebelumnya tadi, orang yang pertama. Subhanallah, ini pelajaran sangat berharga sekali dari Nabi Muhammad SAW, bahwa tidak sepatutnya, tidak semestinya kita menilai seseorang hanya dari sebatas bentuk zahir dan lahirnya saja. Di dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan, hadis riwayat Muslim, "Innallaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Wa asyara bi asabi'ihi ila sadrih. Kata Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Allah tidak menilai, tidak melihat bentuk raga, bentuk wajah, bentuk rupa dan bentuk fisik kalian. Akan tetapi Allah melihat hati kalian. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW juga menyatakan, Allah melihat hati dan amalan kalian. Para pendengar radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Seringnya kita senang untuk dipuji. Tetapi ketika kita dicela, ketika kita direndahkan oleh orang lain, kita akan marah, emosi, kita akan tersinggung. Kita senang dipuji. Padahal sebenarnya kita tidak pantas untuk mendapatkan pujian itu. Kita marah jika dicela. Kita tersinggung dan emosi ketika direndahkan oleh orang. Padahal barangkali kita sebenarnya lebih rendah dari yang sebenarnya. Senang dipuji, padahal kita tidak pantas
dapatkan pujian, kita marah jika kita, padahal memang sepantasnya seperti itu. Sebenarnya na'udzubillahi min dzalik. Allah sebutkan hal ini sebagai salah satu ciri dan sifat orang-orang munafikin. Allah berfirman dalam Al-Quran di dalam surat Ali Imran ayat 188, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuquluna yahmadu bima lam yaf'al. Orang yang senang para pendengar radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu makna tauhid yang menjadi inti dakwah dari para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana kita memperbaiki dan membenahi diri di sisi dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba dituntut untuk beramal bukan karena pandangan penilaian dari orang lain. Dimanapun dia berada, kapanpun, seperti apapun kondisinya, yang ia cari dan ia kejar adalah keridhaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan keridhaan, bukan pula untuk menyenangkan orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Aisyah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, "Manil tamasa ridallah bi sakhatin nas." Barang siapa yang mencari keridhaan dari orang, dari manusia dengan melakukan sesuatu yang membuat Allah murka, maka manusia. Akan tetapi seseorang yang berjuang untuk mencari ridha dari Allah, meskipun tidak disuka. Para pendengar radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan indah kondisi seorang hamba yang jujur dan tulus mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menjelaskan di dalam hadis Abi Hurairah riwayat Bukhari, "Tuba li'abdin akhidhin bi'inani farasihi fi sabilillah, ash'ad ra'suh, mughbarrah qadamah, in kana fil hirasati kana fil hirasah, wa in kana fis saqati kana fis saqah, in ista'dzana lam yu'dzan lah, wa in syafa'a lam yusyaffa'." Kata Nabi Muhammad SAW, alangkah beruntungnya, sungguh-sungguh beruntung orang hamba yang berjuang di jalan Allah, memegang tali kekang kudanya, rambutnya penuh debu, kedua telapak kakinya penuh debu. Jika dia ditugaskan untuk melakukan, dia laksanakan tugas itu. Apabila dia ditugaskan di garis belakang, hamba tersebut apabila meminta izin, tidak diizinkan. Apabila memberikan syafaat, diterima. Kondisi hamba yang seperti ini, yang sangat-sangat sulit untuk dicari. Terutama di akhir semacam ini. Seseorang zaman banyak beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun posisinya, apapun tugas yang harus dia kerjakan, dia tetap melaksanakan dengan tulus, meskipun orang tak mengenalnya, meskipun orang tidak menyebut namanya, meskipun ia tidak pernah dipuji dan disanjung, itu bukan masalah baginya. Karena yang dia inginkan adalah ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa simpulkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita untuk memandang orang lain
menikahi orang lain bukan dari rupa, bukan dari raga, tetapi dari iman dan takwanya. Seperti dalam kisah Julaibib, kisah Abdullah bin Ummi Maktum, kisah seorang ibu dan bayinya di zaman Israel, kisah yang terjadi di zaman Nabi Muhammad tentang seseorang yang melintas dan dia gagah. Disusul berikutnya, bagaimanakah sikap kita yang sebenarnya agar orang lain memandang kita. Islam mengajarkan kepada kita untuk jauh dari sikap senang dipuji. Islam melarang kita dari sikap marah ketika dicela oleh orang lain. Barangkali pujian itu memang tidak tepat. Barangkali celaan itu memang seharusnya kita ajarkan. Demikian juga Islam mengajarkan kepada kita untuk menjadi seorang hamba yang betul-betul tulus mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas penilaian dari orang. Nabi Muhammad bersabda dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas riwayat Muslim, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi." Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa. Ia selalu merasa cukup dan ia selalu menyikirinya. Inilah salah satu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana agar kita menjadi yang terbaik di sisi takwa dan iman. Inilah salah satu hakikat dari dakwah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Beramal dan beribadah. Bukan atas penilaian. Bukan untuk dipuji dan disanjung oleh orang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa." Jangan menilai suci diri kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapakah hambanya yang bertakwa. Para pendengar Radio Darussalam yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kata-kata yang sangat menyentuh dan berkesan di hati dari salah seorang ulama besar di zamannya, Abdullah Ibnul Mubarak rahimahullahu taala. Kata Abdullah Ibnul Mubarak, "Uhibbus salihina uhibbut talihina wa ana syarrun minhum." Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullah, saya ini sangat suka dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Padahal aku bukan orang yang baik seperti mereka. Aku membenci orang yang jahat, sementara aku lebih jahat dari mereka. Kata-kata beliau ini menunjukkan ketawadhuan dan kerendahan hati seorang ulama besar yang bernama Abdullah Ibnu Mubarak. Kata-kata beliau ini seakan-akan menoda yang ada di dalam hati kita yang mengaku cinta, yang mengaku senang dengan orang-orang yang saleh. Padahal kita bukan termasuk dari mereka. Kita mengaku baik, kita merasa menjadi orang yang saleh. Padahal sungguh kita sangat jauh dari sifat orang-orang yang saleh. Kita menyatakan tidak suka. Padahal kejahatan yang kita sembunyikan jauh lebih besar dari yang mereka lakukan. Kata-kata ini sebenarnya adalah lecutan bagi kita untuk terus berusaha, terus berupaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang baik sebenar-benarnya.
Kata-kata dari Abdullah ibnu Mubarak ini adalah motivasi untuk kita, agar kita benar-benar menjauhi dan meninggalkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menyusun 2 bait syair yang maknanya pun sama dengan kata-kata Abdullah ibnu Mubarak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Hibbus salihin wa lastu minhum, la'alli an anala bihim syai'an, wa akrahu man tajarathu al-ma'asi, walau kunna sawa'an fil bida'ah." Kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku sangat cinta kepada orang-orang yang saleh, meskipun aku bukan termasuk dari mereka, dan aku mendapatkan syafaat dengan mereka. Aku membenci orang-orang yang melakukan maksiat. Dalam hal itu, aku dan mereka sama. Kalimat Imam Syafi'i ini kemudian dibalas oleh Imam Ahmad rahimahullah. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i adalah 2 sahabat, guru dan murid. Kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, engkau wahai Imam Syafi'i, sesungguhnya termasuk orang-orang yang saleh. Para pendengar Radio Darus Salaf yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kajian singkat ini, beberapa ayat, beberapa hadis, dan juga ucapan ulama yang telah kita sebutkan bisa memberikan manfaat. Inti dari kajian ini adalah upaya dari kita semaksimal mungkin untuk menilai orang lain secara jujur, menilai diri sendiri secara jujur. Segala sesuatu tidak hanya sebatas dinilai dari luar, dari lahir dan dari zahirnya. Akan tetapi kita ingat kembali dengan ayat pertama yang telah kita baca, "Inna akramakum indallahi atqakum." Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita di dalam golongan orang-orang yang saleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang buruk, sehingga kita bisa meraih surganya dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala pada akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, terutama atas tutur kata yang kurang berkenan. Mohon dimaklumi saja, karena kajian ini adalah kajian mungkin putus-putus, atau mungkin hal-hal yang lain yang kurang berkenan, mudah-mudahan bisa diperbaiki dan dibenahi pada kesempatan yang akan datang. Dan ana ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kru Radio Darus Salaf yang tidak pernah kenal lelah, tidak pernah berhenti untuk terus melobi dan melunakkan hati, terutama kepada Mas Ibnu, sehingga akhirnya terselenggara juga apa yang telah diharapkan. Wallahu a'lam bishawab. Salam untuk seluruh pendengar Radio Darus Salaf dimanapun antum berada. Subhanakallahumma wa bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.